Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ilham Chandra Ardiansyah dengan NPM 243402111331 dari kelas G. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus di perusahaan skincare tentang quality control untuk memenuhi tugas akhir ulangan akhir semester, maksudnya UAS mata kuliah manajemen operasional ini. Nah, langsung saja. Dua penyebabnya adalah kecacatan yang paling mungkin terjadi ialah satu, kualitas bahan baku yang tidak konsisten dari pemasok A dan B. Nah, ini dapat perubahan kualitas bahan aktif dari mempengaruhi warna, tekstur, serum antar batch. Jadi, yang kedua adalah operator baru yang belum terlatih. Nah, ini kurangnya keterampilan dapat menyebabkan kesalahan gitu dalam proses pengisian atau perancangan tutup yang membuat tutup itu dapat longgar dan meningkatkan resiko gitu kebocoran. Nah, itu juga dapat mempengaruhi sekali. Jadi mengapa hal ini dapat terjadi? Dan kedua, mengapa kualitas ini berbahaya untuk brand skincare, teman-teman? Karena skincare ini berhubungan juga dengan langsung dengan kesehatan kulit. Nah, otomatis konsumen akan kabur gitu. Jadi untuk produk yang keruh dan tidak stabil atau bocor itu dapat menimbulkan risiko iritasi atau reaksi kulit karena formulasi tidak stabil, dan juga seperti tadi yang saya bilang, hilangnya kepercayaan pelanggan, terutama sekarang nih di era TikTok, di mana reputasi dapat hancur gitu dalam hitungan hari, bahkan hitungan jam ya. Dan juga dampak jangka panjangnya itu berupa penurunan penjualan dan sulitnya membangun kembali gitu citra dari brand tersebut. Nah, jadi yang ketiga, langkah-langkah quality control yang paling penting untuk diprioritaskan adalah yang kesatu tadi yang seperti saya bilang tentang pelatihan, yaitu operator. Nah, secara rutin dan struktur. Pelatihan operator secara rutin dan struktur. Alasannya, biaya paling rendah dibandingkan mengganti mesin atau melakukan audit pemasok besar-besaran langsung itu berdampak kepada kesalahan yang sering terjadi gitu. Yang pertama, pengisian. Yang kedua, penutup botol dan kontrol visual. Nah, ini juga cocok untuk UMKM antara menengah karena bisa dilakukan internal gitu dan bertahap tanpa investasi besar-besaran gitu. Jadi cocok lah untuk UMKM menengah gitu yang mau terjun ke dunia skincare. Nah, kemudian ada diagram penyebab fishbone-nya ini. Nah, ini adalah masalahnya gitu. Jadi serum keruh, tekstur tidak stabil, dan juga tutup bocor itu bisa dikarenakan oleh satu mesin. Nah, mesinnya itu filling, teman-teman. Jadi sudah tua gitu. Jadi sudah tidak bisa digunakan cuma tidak maksimal dan dapat menimbulkan kerusakan seperti yang tadi saya bilang. Kemudian ada manusia ini SDM-nya sendiri, yaitu operator gitu, operator baru yang tadi saya bilang. Kemudian ini tuh kurangnya pengalaman gitu. Secara pengalaman itu sangat perlu untuk di bidang seperti ini. Kemudian ada material. Nah, bahan bakunya itu tidak konsisten seperti yang tadi saya bilang. Jadi dari pemasok A sebenarnya jadi pemasok B gitu. Itu sangat tidak dianjurkan. Kemudian ada metode. Nah, yang terakhir ini paling ini ya teman-teman, paling yang harus diubah gitu. SOP-nya SOP lama. Nah, belum diperbarui. Jadi kalau misalkan ingin brand skincare tetap naik dan tetap berada di tempat yang teman-teman inginkan, seperti penjualannya selalu naik, itu teman-teman harus terus-menerus memperbarui SOP yang baru gitu, yang baik untuk brand yang kalian bangun gitu. Jangan seperti yang sudah tahu salah gitu SOP-nya, kemudian tetap dilanjutkan seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Ilham Chandra Ardiansyah. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.